Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ajmar Wahdan Hidayat dengan NIM 6120123164, kelas RA3 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan pembahasan materi dengan 2 poin, 2 pembahasan, yaitu strategi bisnis internasional dan kerjasama dalam bisnis internasional. Oke, baik. Pembahasan yang pertama adalah strategi bisnis internasional, di mana strategi bisnis internasional ini upaya perusahaan dalam mengelola operasi dan persaingan lintas negara untuk mencapai keunggulan kompetitif global. Tujuan strategi bisnis internasional ini ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama memperluas pasar, yang kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga efisiensi biaya produksi, yang keempat memperkuat posisi global, dan yang kelima atau terakhir mengurangi risiko pasar domestik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi bisnis internasional, di mana ada poin pertama, strategi global, di mana strategi global ini untuk produk dan strategi seragam di semua negara, fokus untuk efisiensi biaya, dan cocok untuk pasar dengan kebutuhan mirip, contohnya elektronik dan semikonduktor. Poin yang kedua ada strategi multi domestik, di mana strategi multi domestik ini untuk produk dan pemasaran disesuaikan dengan tiap negara. Fokus kebutuhan lokal dan biaya relatif lebih tinggi. Contohnya ada makanan dan minuman. Poin yang ketiga ada strategi internasional, di mana strategi internasional ini untuk mengandalkan keunggulan dari negara asal, adaptasi lokal terbatas, dan risiko rendah, kontrol pusat kuat. Contohnya ada produk teknologi awal ekspansi. Poin keempat ada strategi transnasional, di mana strategi transnasional ini untuk menggabungkan efisiensi global dan adaptasi lokal, kompleks tapi paling kompetitif, dan untuk perusahaan besar multinasional. Poin kelima ada strategi ekspor, di mana strategi ekspor ini untuk produksi di dalam negeri dijual ke luar negeri, risiko rendah, investasi kecil, dan tahap awal ekspansi internasional. Poin keenam ada strategi lisensi dan waralaba, di mana strategi ini untuk memberi hak penggunaan merek atau teknologi, biaya rendah, ekspansi cepat, dan kontrol terbatas. Contohnya ada waralaba makanan. Poin terakhir ada strategi joint venture, di mana strategi ini untuk kerjasama 2 perusahaan dari negara berbeda, berbagai modal, risiko, dan keahlian, cocok untuk masuk ke pasar baru. Pembahasan yang kedua yaitu kerjasama dalam bisnis internasional, di mana pembahasan ini hubungan antar perusahaan dari negara berbeda untuk mencapai tujuan bersama secara saling menguntungkan. Nah, di sini juga terdapat poin-poin. Poin yang pertama itu ada bentuk kerjasama bisnis internasional. Yang pertama ada joint venture, yang kedua ada lisensi dan waralaba, yang ketiga ada aliansi strategis, yang keempat ada kontrak manufaktur, dan yang terakhir ada merger dan akuisisi. Poin kedua ada manfaat kerjasama bisnis internasional. Yang pertama, akses pasar global. Yang kedua, berbagi risiko dan biaya. Yang ketiga, transfer teknologi dan keahlian. Yang keempat, peningkatan daya saing. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan bisnis. Poin selanjutnya ada tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, regulasi dan hukum internasional. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar. Dan yang terakhir ada perbedaan standar bisnis. Oke, baik. Mungkin hanya itu pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.